Lu angkat dan angkat. Angkat paketnya. Ah? Angkat. Lambat begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali teman-teman. Hari ini kita ada job wheel loader ya. Permasalahannya katanya low hidrolik ya. Katanya kalau untuk ngangkat bucket sama steering itu berat. Coba gerakan hidroliknya. Gas, gas. Ini dites dalam kondisi kosongan ya teman-teman, jadi nggak seberapa kelihatan ya. Nah itu loyo banget tuh. Ini kalau ada muatannya setengah mati nih ngegas katanya kemarin. Nah ini udah nggak mau nah. Coba kita tanya operatornya ya. Ini kalau ada muatannya berat ya? Berat. Nggak mau harus juga tinggi ya. Kalau kosongan masih bisa ya. Oke, jadi nanti habis ini kita cek masalah hidroliknya teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu ya. Jadi infonya kalau masih dingin, kosongan begini masih mau teman-teman digerakkan. Tapi kalau sudah panas walaupun kosongan harus gas tinggi, gas full baru ada gerakan di hidroliknya ya, di attachment khususnya. Dan steeringnya juga ini mulai berat kalau sudah panas. Oke teman-teman, kita jadi langsung buka aja cover yang di sebelah kanan ya teman-teman. Nah jadi pompa hidroliknya letaknya ada di sini teman-teman ya. Nah ini, nah kebetulan ini kan pompa hidrolik dan pompa steering itu jadi satu bidang seperti ini ya teman-teman. Jadi yang depan hidrolik, yang belakang ini steering ya. Kemudian outputnya ini masuknya ke sini, jadi ke satu blok ini teman-teman ya. Nah ini, nah itu yang hose besar masuknya ke sini. Kemudian ini output dari hidrolik, kemudian bersatu dengan output dari steering ya. Jadi steering itu keluarnya nanti di sini. Di sini ya teman-teman ya. Jadi tembusnya ke sini nih. Nah, ini masuknya ke sini. Jadi ketika hidrolik ini mengalami masalah, steeringnya juga biasanya ikut bermasalah ya, ikutan berat gitu ya, karena outputnya itu jadi satu di sini. Output dari pompa itu ngumpul di sini nih teman-teman ya. Nah ini, kalau yang hose ini untuk hidrolik, dia nanti tembusnya nih di sini teman-teman ya, di control valve attachment nih yang depan. Nah kemarin untuk relief valve-nya ini untuk adjustment udah dicek ya, makanya ini kelihatan bersih ya. Nah itu ternyata tidak terjadi masalah dan oreng-orengnya juga masih bagus. Jadi kita akan cek di sini dan setelah itu kita pastikan main pumpnya ya, karena kemarin waktu bongkar filter di sini, itu ada gram aluminium ya teman-teman ya di filter returnya ini untuk hidrolik ya. Jadi nanti kita akan cek juga di main pumpnya. Oke teman-teman, ini sudah kita turunkan dan langsung kita bongkar ya. Untuk spool kita cek, kondisinya udah agak skret-skret ya teman-teman, tapi dia nggak mengalami jam ya. Dan satu lagi, ini yang di sini, ini kita bongkar, kita bisa lihat ya teman-teman ya.
Itu glider enggak tahu. Ini banyak gram nih teman-teman ya. Kali kali sudah bocor. Jadi indikasinya ini main pump mengalami kerusakan nih teman-teman ya. Oke, setelah ini kita mau cek main pumpnya aja langsung ya. Baru nanggung lah. Nggak usah lama-lama ini ya. 200.000. Ini pompa hidroliknya udah kita bongkar ya teman-teman. Jadi untuk di bagian steering pumpnya ini kerusakannya masih toleransi ya. Jadi indikasinya nggak seberapa. Cuman karena main pump ini supply-nya jadi satu dari sini teman-teman ya untuk ke steering. Jadi jika flow yang di main pump ini kurang, jadi supply di steering ini juga akan kurang, otomatis steeringnya pun akan ikutan berat. Nah kemudian ini mana yang satunya tadi, kayak gininya, yang satunya tadi mana? Iki Satunya masih lembar ya, ya. Nah ini kebetulan yang punya main pump ya teman-teman ya, yang punya hidrolik. Dan ini kita lihat sendiri sealnya ini jebol ya teman-teman ya. Kemudian ini terhimpit bekasnya, ini terhimpit. Jadi pressure yang sudah dihisap oleh gear pump harusnya dikirimkan melalui sini, dia jebol lagi teman-teman ke arah sini lagi, ke arah suction lagi ya. Nah kita lihat juga kondisi nah ini cukup parah teman-teman ya. Ini cukup parah nih teman-teman ya di dalam ini ya. ini adalah bahasa mekanik yang Kemudian sulit untuk dimengerti. kita cek di sini teman-teman, di bagian gear pumpnya. Ini Bapak Mister liquid. Nah ini di bagian gear pumpnya ini udah sekret-sekret ya, jadi mengakibatkan, kata orang ini SIM kacamata ya. Nah ini mengalami sekret-sekret juga, ini cukup parah ini teman-teman ya. Kemudian ada lagi ini teman-teman ya. Oh bukan yang ini teman-teman. Yang mana kata tadi? Oh yang ini, oh nggak salah. Nah ini teman-teman ya, untuk housing di bagian steering pump di dalamnya itu mengalami kerusakan teman-teman ya. Nah ini di dalamnya itu mengalami kerusakan ya. Jadi kocak dia punya sapnya ya. Jadi sap dari gear pump ini mengalami kocak gitu ya, end play ya, end play kanan kiri gitu ya. Dan ini juga untuk SIM kacamatanya ini bagian kuningan ini agak lumayan ya, sekret-sekret juga. Coba nanti kita coba bongkar main pump yang satunya ya, karena ini ada perbedaan dimensi, jadi kita nggak bisa pasang untuk ini karena dimensi untuk main pumpnya ini berbeda ya ketebalannya ya. Jadi kita akan coba nanti kanibal di bagian ini ya, SIM kuningannya ini ya, dan sealnya juga ya, siapa tahu nanti dia kondisinya lebih bagus daripada yang ada saat ini. Baik teman-teman, ini kita hajar sampai malam ini teman-teman ya, karena unitnya hanya bisa diganggu sore hari karena siangnya produksi ya. Jadi kita mau nggak mau harus sampai malam. Jadi dari kedua main pump tadi, nah itu yang di sana, itu kita pilih komponen yang bisa kita ambil ya. Contohnya ini. Nah ini kondisinya masih layak ya teman-teman ya. Jadi kita ambil 4 pieces yang kondisinya masih layak seperti ini. Jadi kita mau assembly satu persatu ya. Dan satu tips buat teman-teman
untuk pemasangan SIM ini jangan sampai terbalik ya. Contohnya misalnya seperti ini ya, ini kita balik dengan kondisi seperti ini, itu pengaruhnya nanti olinya bocor ya teman-teman ya. Biasanya nyembur melalui silsap ini ya. Nah ini biasanya nyembur kalau ini terbalik. Jadi buat teman-teman perhatikan arahnya ini. Jadi untuk di bagian yang ini nih, yang tonjolan seal itu seperti ini. Nah di sini tuh suction ya, oli suction. Jadi nanti dapatnya ini ya. Jadi kita cek, ini posisinya lebar, ini kecil. Jadi ini suction, ini untuk output dari pompa ya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Oke, langsung kita assembly ya. Oke teman-teman, ini main pumpnya udah kita install kembali ya. Maaf tadi waktu assembly nggak sempat dibuatkan videonya ya, tapi saya rasa teman-teman udah paham lah cara assembly-nya ya. Tinggal kita completed untuk hostnya ya, baru nanti kita uji coba. Oke teman-teman, ini temporary kita pasang dulu ya. Ini udah jam berapa ini? Jam berapa bos? Jam 2. Ini udah mau jam 2 malam ini. Takutnya agak berisik, nggak enak kan. Jadi ini kita tes dulu ya teman-teman ya. Coba mas dites hidup dulu. Oke, kita cek kebocorannya ya, siapa tahu ada kebocoran. Ini alhamdulillah nggak ada kebocoran ya teman-teman ya. Oke, coba dites angkat, nggak usah digas, nggak usah digas. Nah, naik teman-teman. Ini nggak digas nih. Nah, nggak digas ya. Coba sambil digas. Alhamdulillah teman-teman ya. Mau gerak sudah ini ya. Oke, turunkan lagi, turunkan lagi. Turunnya juga cepat teman-teman, kemarin turunnya pelan sekali. Ini karena kondisi malam kita uji cobanya agak jauh habis ini. Ringan, setirnya ringan. Setirnya sudah ringan teman-teman. Sudah ringan setirnya. Coba cek aja jalan. Tes aja jalan kalau mau tes. Ini kita lembur sampai jam 2 malam karena kondisi unitnya itu kalau siang nggak bisa diganggu ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita harus kerja malam. Nah ini alhamdulillah kita tadi ada kanibal ya dari pompa yang saya bawa itu. Alhamdulillah ini hasilnya sudah bisa untuk kerja. Tapi malam ini kita nggak bisa ngukur pressernya ya masih teman-teman ya, karena kondisinya juga udah terlalu malam betul. Ini gasnya kalem-kalem teman-teman, karena yang bawa bukan operator ya.
Oke teman-teman, ini tadi sempat kita tes di sana ya, material, tapi tidak saya rekam ya, takut videonya terlalu panjang. Jadi ini insya Allah aman ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal lengkapin cover-covernya aja. Nah ini sisa material yang kita akan imbal tadi ya. Kemudian kita mau sekaligus ganti olinya nanti. Oke teman-teman ya, alhamdulillah kita berhasil. Kita tinggal pasangin cover-covernya ini, dan mudah-mudahan apa yang saya tutorialkan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih selalu setia di channel saya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.